Yesus pun akan menangisi kita ketika kita tidak punya mata batin, tidak punya kepekaan hati untuk mengerti dan memahami apa yang paling penting untuk kehidupan kita. Yesus akan menangisi kita kalau kita tidak punya kemampuan untuk tahu mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 17 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Hari ini adalah peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Wahyu, bab 5 ayat 1-10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 41-44. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menangisi Yerusalem. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Dalam pengamatan Yesus, penduduk Yerusalem tidak punya kepekaan hati. Kepekaan hati untuk mengerti bahwa penduduk Yerusalem membutuhkan damai sejahtera. Itu tidak dipikirkan sama sekali. Sementara Yesus sudah melihat bahwa kehancuran Yerusalem akan segera tiba. Yerusalem akan dihancurkan oleh musuhnya. Maka ketika damai sejahtera untuk Yerusalem tidak dipikirkan, maka itu sebuah keprihatinan untuk Yesus. Karena itu, Yesus menangisi Yerusalem. Yang kedua, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena memang penduduk Yerusalem dengan situasi kota Yerusalem yang sibuk dan kesibukan untuk hari ini saja, kurang memikirkan apa yang perlu untuk hari esok. Lagi-lagi, penduduk Yerusalem tidak punya kepekaan batin untuk menangkap, untuk mengerti apa yang mereka butuhkan untuk hari esok. Mereka hanya bekerja dan bekerja untuk kepentingan hari ini, untuk kepentingan yang sementara, untuk kebutuhan yang sementara, kebutuhan jasmania. Lupa, masih ada sebuah kebutuhan lain, kebutuhan rohania, kebutuhan jiwa, kebutuhan untuk hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, kepekaan hati, memiliki mata batin untuk bisa mengerti tentang apa yang paling penting, apa yang paling dibutuhkan, baik untuk hidup sendiri maupun untuk hidup sesama. Itu sangat dibutuhkan. Kualitas hati seperti itu sangat dibutuhkan. Kita semua punya hati. Tetapi persoalannya terletak pada apakah hati kita punya kualitas kepekaan di dalamnya. Jangan sampai seperti kata Yesus, hampir sejajar dengan ini. Orang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Itu sama dengan orang punya hati tapi tidak punya kepekaan akan apa yang dibutuhkan atau apa yang paling perlu, baik untuk hidup dirinya sendiri maupun untuk hidup sesamanya, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup hari esok. Saudari dan saudara terkasih, Yesus pun akan menangisi kita ketika kita tidak punya mata batin, tidak punya kepekaan hati
untuk mengerti dan memahami apa yang paling penting untuk kehidupan kita. Yesus akan menangisi kita kalau kita tidak punya kemampuan untuk tahu mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Dan dalam prioritas itu, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikemudiankan. Yesus akan menangisi kita kalau kita hanya berpikir untuk hidup kita hari ini dan lupa atau mengabaikan sama sekali apa yang perlu untuk hidup kita di hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Elisabeth dari Hungaria. Dia putri seorang raja Hungaria yang bernama Andreas. Pada umur 14 tahun, dia menikah dengan Ludwig atau dalam bahasa Indonesianya Ludovicus. Dan mereka diberi karunia 3 anak. Tetapi suaminya meninggal dalam perang salib. Sepeninggal suaminya, Elisabeth yang sejak kecilnya punya perhatian terhadap orang kecil, orang yang menderita, orang yang sederhana, mulai mengembangkan apa yang menjadi kualitas hidupnya, perhatiannya sejak kecil. Tetapi justru karena dia adalah putri raja, lalu kemudian lebih memperhatikan kehidupan orang-orang yang menderita, kehidupan orang-orang yang kecil, maka dia diusir dari istana. Tetapi bagi Elisabeth, itu tidak menjadi kerisauan bagi dia. Malah menjadi peluang bagi dia untuk lebih bebas memberi perhatian terhadap orang yang menderita, terhadap orang yang sakit, orang yang hidupnya melarat. Dan memang dia mengabdikan dirinya seluruhnya untuk sesamanya yang menderita. Karena dia tahu dalam diri sesamanya yang menderita, dia jumpai Yesus yang menderita. Artinya, kepada kita, Santa Elisabeth menjadi contoh seorang manusia atau sosok manusia yang punya kepekaan batin, kepekaan hati untuk hidup sesamanya. Dan dengan demikian, ketika dia memperlihatkan kepekaannya terhadap kebutuhan hidup sesamanya, dengan sendirinya dia sudah memenuhi apa yang perlu untuk kebutuhan jiwanya di hari esok. Dan pada akhirnya, saat ini kita mengakuinya sebagai seorang kudus, orang yang beri perhatian, dan itulah kebahagiaan hidup jiwanya, hidup bersama dengan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kalau Santa Elisabeth menjadi contoh bagi kita, sosok manusia yang punya kepekaan hati terhadap kebutuhan atau apa yang perlu untuk hidup sesamanya, lebih lagi kita harus mengakui yang menjadi imam kita adalah Yesus, contoh dari segala contoh. Bagaimana Yesus punya kepekaan hati yang sangat mendalam. Tidak pertama-tama untuk dirinya sendiri, tapi untuk manusia, untuk saya dan Anda. Yesus tahu persis apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Yesus juga semasa hidupnya sangat mengerti kebutuhan orang-orang yang mengikuti dia. Ketika orang lapar, dia memberi makan. Ketika ada orang yang sakit, dia menyembuhkan. Artinya dia punya kepekaan batin membaca apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Dan lebih lagi, melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan dia punya kepekaan hati terhadap keselamatan. Apa yang dibutuhkan oleh saya dan Anda, keselamatan jiwa kita. Saudari dan saudara terkasih, andai kata kita miliki hati, tapi belum punya kualitas kepekaan, maka kita perlu belajar dari Santa Elisabeth, tapi lebih lagi belajar